Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Peri Nugroho, dosen tetap pada program studi S1 Bisnis Digital pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Global Jakarta. Video ini disusun sebagai bentuk pemenuhan komponen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT tahun 2026, khususnya pada dimensi pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan desain instruksional pada mata kuliah GIS untuk bisnis yang saya ampuh. Dengan beberapa SKS, mata kuliah ini dikembangkan secara komprehensif untuk membekali mahasiswa dengan kapasitas analitik tingkat lanjut, khususnya untuk mengintegrasikan intelijensi lokasi dengan data geospasial bisnis, dan didukung perumusan keputusan bisnis yang presisi dan strategis. Proses deliberasi materi mengadopsi model project-based learning yang bertujuan mengkonstruksi nalar kritis mahasiswa dalam memecahkan problematika industri melalui kerangka analisis spasial. Kami menerapkan pendekatan blended learning secara holistik, mengkolaborasikan sesi tatap muka interaktif dan aktivitas asinkronus melalui Smart Integrasi Academic Portal atau SIAP, dan terdapat 4 aspek penilaian: UAS 40%, UTS 20%, tugas 30%, dan UKWIS 10%. Rancang bangun kurikulum selama 16 pertemuan saya rancang secara eskalatif. Dengan paruh pertama semester difokuskan pada penguatan fundamental analitik, meliputi pengantar geobisnis, big geospatial data dan mapping, urban economic intelligence, commercial analytic, hingga catchment analysis. Hingga pada paruh kedua setelah UTS, mahasiswa akan diarahkan ke tingkat ranah aplikasi manajerial meliputi urban growth analytic, selection of strategic, comparative intelligence, hingga pada penyusunan bisnis proposal berbasis kewilayahan dan teknik data storytelling. Nah, seluruh rangkaian ini akan dievaluasi secara komprehensif melalui ujian akhir semester berbasis proyek. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan yang pertama hari ini. Nah, jadi hari ini saya akan membawakan materi kuliah tentang geospatial business intelligence, di mana geospatial business intelligence ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di bisnis digital under mata kuliah GIS for Business. Nah, mungkin kalian baru pertama kali ya di bisnis kok ada GIS. GIS itu Geographic Information System. Nah, kenapa kok bisa masuk ke dalam bisnis? Nah, nanti di dalam materi ini nanti ada beberapa materi-materi tentang intelligent business yang saya akan jelasin di beberapa pertemuan ke depan selama 16 pertemuan. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan deskripsi singkat tentang materi kuliah pada geobisnis ini, geobisnis intelligence, di mana mata kuliah ini nantinya kalian bisa mendapatkan yang namanya konsep bisnis intelligence under geospasial tadi. Jadi faktor keuangan tadi kita masukin bisnis intelligence. Nah, setelah itu ada nama ekstraksi insight. Jadi kita gabungkan nanti big data. Big datanya dalam hal ini big geospatial data. Jadi kan kalian main Instagram, main TikTok dan sebagainya, itu kita bisa ekstraksi di mana pangsa pasarnya nanti yang paling banyak akan kita kelola. Sampai nanti outputnya kalian bisa mendapatkan namanya data storytelling, di mana data storytelling ini kalian menyajikan dalam bentuk spasial. Jadi nanti ada pertanyaan ketika kalian kerja nih, ada owner atau apa, di mana akan kita buka cabang. Nah, biasa orang-orang itu menyajikan dalam bentuk table ataupun dalam bentuk survei. Tapi dengan adanya GeoBI tadi, kita menyajikan dalam bentuk di mana, kapan, dan traffic mana yang paling optimal untuk kita buka cabang. Nah, capaian pembelajaran nantinya, kita paham tentang paradigma geobusiness intelligence, analitik spasial, sampai ke implementasi geo artificial intelligence dalam bentuk hal intelligent business. Sampai nanti kita bisa membuat decision making, baik itu untuk kita ataupun untuk atasan kita. Nah, ini rencana pembelajaran 1 semester ke depan, di mana nanti kita akan mempelajari tentang urban economic, commercial analytics, hingga bagaimana bisnis proposal itu kita sajikan. Nah, di sini mungkin akan berkaitan dengan materi-materi pada semester yang lalu. Salah satu seperti kayak bisnis district analysis, bisnis analytics, sampai competitive intelligence. Bagaimana semua customer, komersial, semua yang ada di urban, perkotaan, itu datanya kita tarik, kita sajikan dalam bentuk spasial atau keruangan. Jadi nanti lebih interaktif.
sampai ke catching. Jadi kalian nanti ketika mau buka cabang atau membuka bisnis di suatu tempat, misal mau buka di Bandung, jadi kalian tidak under dalam persepsi, oh nanti di Bandung, di kota A nih, di posisi di kecamatan ini bagus. Kenapa? Ruang lingkup routingnya ataupun aktivitas manusia banyak, tapi belum tentu aktivitas banyaknya apakah daya belinya kuat. Nah, kita perlu metakan. Ada namanya nanti buffering, kita belajar buffering di pertemuan ke-7 dan sebagainya. Nah, sebelum masuk, saya ada pertanyaan nih. Nah, jika Anda, misal kalian mau main ke Bandung ataupun ke Jakarta, kalian baru pertama kali ke daerah situ. Ketika kalian mau ingin cari makan, pertama kali yang kalian lakukan apa? Searchingnya lewat apa? Apa? Instagram? TikTok? Nah, setelah TikTok? Nah, Google Maps kan? Nah, GeoBusiness Intelligence itu fungsinya di sana. Kalian dapat informasi dari TikTok, dari Instagram, pasti kalian langsung lari ke Google Maps. Lokasi itu di mana? Nah, otomatis nanti di Google Maps itu akan ditampilin lokasi di mana. Nah, Artificial Intelligence, Geospatial Business Intelligence itu nanti yang akan mempelajari itu semuanya. Bagaimana cara menarik orang, bagaimana kita menvisualisasikan atau invisibility di internet. Nah, jadi secara garis besar Geospatial Business Intelligence itu menggabungkan data secara lokasi, kita gabungkan ke dalam bentuk intelijen tadi, intelijen bisnis. Di mana kalau kita biasanya bermain di server ini, nanti yang akan mengkoleksikan data-data kalian. Kalau di X ataupun di TikTok itu mengadakan FYP dan sebagainya. FYP tadi di mana tempat lokasinya. Nah, itu akan kita koleksi ke dalam bentuk data tabular yang nantinya kita sajikan ke dalam bentuk maps. Nah, nanti bisa untuk menjadikan suatu decision making bagi pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul di Geospatial Business Intelligence yang pertama yaitu di mana pelanggan terbaik. Jadi ketika kita tadi mau buka cabang ataupun buka resto, retail dan sebagainya, kita bertanya di mana pelanggan terbaik. Nah, ini bukan berdasarkan dari survei. Memang survei itu data yang salah satu data indikator penyangga, tapi lebih dari itu di Geospatial Business Intelligence. Nah, selanjutnya di mana operasi paling rentan. Baik itu rentan rawan bencana atau rentan dalam hal mungkin pemasoknya atau jaringan retail dan sebagainya, itu kita perlu analisis sampai ke sumber dayanya. Di mana lokasi ketika kita punya cabang. Nah, kira-kira cabang mana yang perlu kita supply sumber dayanya yang paling tinggi. Nah, itu kita harus maksimalkan dengan namanya Geospatial Business Intelligence atau GeoBI. Nah, ini salah satu ya gambarannya. Jadi kalau kita dulu ketika membuat business intelligence, pasti kita mengandalkan seperti ini. Yang ini, critical infrastructure, bisnis dan sebagainya. Tapi dengan GeoBI, kita menambahkan dengan aspek-aspek zoning, elevation, ketinggian. Kalian tidak mungkin ketika mau buka cabang misal di daerah Sentul. Tapi kalian harus lihat dulu elevasinya dalam bentuk ketinggiannya mana yang cocok. Ketika kalian ketemu nih daerahnya bagus. Ketika kalian pasang untuk ruko baru, ternyata daerah itu rawan longsor. Nah, itu salah satu indikatornya. Indikator bagaimana kita ketika mendirikan bisnis, kita lingkungan dan sekitarnya kita perlu amati dan perlu kita teliti. Nah, selanjutnya, mengapa dimensi spasial itu penting? Nah, karena setiap lokasi itu mempunyai koordinat. Setiap kalian bergerak, itu ada namanya GPS kan, kayak kalian bawa di HP. Nah, itu salah satu data masukan. Nah, misalnya contohnya gini, waktu ada riset di salah satu di Eropa, jadi satu orang itu membawa 100 sampai 200 HP yang sama di jalan sepi. Ketika dilihat di Google Maps, itu lokasi jalan itu akan macet. Nah, itu salah satu manipulasi data di bagaimana GPS itu bisa memanipulasi data. Jadi sebenarnya lokasinya itu sepi, jalannya sepi, tapi karena ada 200 HP yang di lokasi yang sama, itu akan mengindikasikan kemacetan. Karena dia ada sinyal GPS tadi. Misal kalian mau ke Jakarta kalian buat lihat jalannya sepi atau enggak. Oh, ternyata macet, memang benar macet. Karena apa? Banyak mobil-mobil tadi mempunyai GPS di HP kalian. Nah, itu salah satu indikatornya. Nah, selanjutnya. Nah, ada namanya tidak hanya tahu berapa banyak produk terjual. Jadi ketika kita menggunakan
geospatial business intelligence, itu kita harus mengetahui berapa banyak produk yang akan terjual dan di mana itu lokasinya dan kenapa produk itu terjual. Karena setiap daerah itu orangnya beda tes atau rasa. Misal kalian misal dari Palembang, di Palembang buka pempek, tapi ketika dibuka di Papua, pempek itu laku atau tidak. Nah, kita harus harus mix dan sebagainya rasa. Sama kayak di Jakarta, ketika kita beli pempek di Palembang, kuah cukanya sama di Jakarta tuh beda. Itu ada di mix juga. Nah, itu kita perlu namanya bisnis intelijen berbasis spasial tadi, lokasi-lokasi. Karena kan kita di Indonesia ada 3 zona waktu, tengah, barat, sama timur. Nah, itu harus kita matchkan juga. Nah, itu memahami sekitar kompetitor. Nah, contohnya ini gambarnya. Jadi ketika kita ingin buka suatu cabang, nah kita perlu melihat faktor-faktornya. Daerah mana yang perlu kita lihat, adakah kompetitornya? Ketika kita mau lihat buka cabang di sini, misalnya contohnya mau buka salon kecantikan. Kira-kira dalam radius 1 km itu ada nggak kompetitor lainnya? Jangan sampai ketika kita buka cabang ternyata di sebelahnya itu sama-sama salon kecantikan. Otomatis nanti menambah kos promosi kita. Belum lagi nanti kompetitor dan sebagainya. Contoh di sini. Nah, ini salah satu dashboard ataupun intelijen bisnis dalam bentuk geospasial. Misal di sini kita pengen buka ruko baru ataupun misal kayak tadi salon kecantikan. Nah, kita pengennya di dalam radius 2 km itu tidak ada kompetitor. Nah, kita mulai analisis. Nah, contohnya ini dapat ini. Nah, di sini ada lokasi yang merah ini. Nah, merah ini ternyata kompetitor, di mana lokasi rekomendasi akan disajikan secara artificial intelligence berdasarkan data lokasi. Nah, ini di sini yang hijau ini ada rekomendasi. Kalau kita ingin buka cabang baru atau tadi salon kecantikan baru, itu daerah sini yang paling rekomendasi. Karena apa? Di 2 lokasi ini ada namanya kompetitor. Jangan sampai kita buka di area yang sama. Gitu. Dan di situ juga kita akan melihat lokasi mana di daerah Depok ini yang paling oke. Nah, di sini ada Margonda, ada di Pesona. Nah, berarti kalau di sini berarti area Margonda itu area yang paling kompatibel untuk kita bangun ruko baru ataupun cabang baru. Nah, lanjut. Nah, kayak tadi. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi ada 3 komponen di dalam bisnis GeoB ini. Ada data bisnis, ada konteks bisnis spasial, ada analytic platform. Jadi kita koleksi semua data-data yang ada di lapangan, mulai dari penjualan, riwayat penjualan, sampai pelanggan, nomor HP, email, sebagainya. Mungkin kalau ada dapat alamat rumah, kita koleksi semuanya. Setelah itu kita kelola dalam bentuk kepadatan. Misal kayak di GDC itu yang paling padat daerah mana? Kan GDC ada yang ujung, ada yang tengah, ada yang ini. Nah, kira-kira daerah mana yang paling banyak perumahan dan orangnya? Nah, setelah itu kita combine pakai namanya geospatial bisnis tadi. Kita kelola 2 cabang tadi, kita kelola jadikan 1. Oh, ternyata ketika kita mau buka misal mixu baru, oh ternyata yang daerah GDC yang paling tengah itu belum ada cabang minuman. Nah, kita ketika buka di sana, otomatis jangkauan pasarnya lebih luas. Nah, itu nanti disajikan dalam bentuk spasialnya. Nah, di dalam bisnis intelijen itu kan mungkin kita mengenal namanya lokasi intelijen dan bisnis intelijen, bisnis dan lokasi. Jadi 2 hal ini tidak bisa terlepas. Karena apa? Karena ada 2 pertanyaan, apa dan di mana. Yang pertanyaan apa yang terjadi? Jadi misal kalian buka ada ruko mungkin makanan deh di GDC. Di GDC itu penjual kuartal 1 ternyata turun 10%. Nah, itu nanti di lokasi intelijen itu akan di mana hal itu terjadi dan mengapa di sana. Oh, ternyata misal contohnya di GDC, misal kayak di jembatan itu areanya rawan longsor ataupun daerahnya ada pembangunan. Simpelnya kalau kalian ke Jakarta, misal kalau main Jakarta, di Jakarta Pusat itu ada pembangunan MRT. Nah, otomatis dampaknya ke ruko-ruko sebelahnya. Otomatis ketika pelanggan mau datang ke onsite itu akan terhalang. Nah, itu salah satunya. Nanti kenapa bisa turun dan apa yang mengakibatkan turun itu. Nah, nantinya akan dampaknya seperti ini. Jadi perbandingan antara BI tradisional dan
sudah dikombinasikan GeoBI, di mana kalau hal marketingnya siapa profil pelanggan loyal kita. Kalau dulu kita ketika mungkin ada bisnis, siapa sih pelanggan yang loyal pada kita, siapa pelanggan tetap ya, pelanggan tetap yang tidak tetap. Tapi kalau di GeoBI ini di mana pelanggan loyal kita berada saat ini. Misal kalian ada ruko di Jakarta, ternyata ada 100 pelanggan loyal, setiap pembelian pasti ke toko kalian. Nah, kita cari tahu 100 tadi orang tinggal di mana sih? Oh, ternyata di Depok. Nah, dengan menaikkan loyalitas lagi, kita otomatis berencana membangun cabang di Depok. Agar 100 orang tadi tidak terlalu jauh ke Jakarta. Ketika kita bangun di Depok, otomatis yang 100 orang tadi ada namanya word of mouth atau pemasaran mulut ke mulut. Ternyata toko ini buka di Depok, otomatis dia mengajak. Kan banyak orang misal ke Jakarta, yuk kita mungkin beli ini, kejauhan. Ketika di Depok lebih dekat. Otomatis 100 tadi merupakan salah satu ujung runcing untuk marketing kita. Sampai ke ekspansi retail, sampai ke supply chain, sampai manajemen risiko. Ketika kita membuka lokasi ruko, daerah mana yang paling rawan, ataupun daerah mana yang kira-kira rentan banjir. Jangan sampai ketika kita baru buka 1 minggu, 1 bulan, ternyata ruko kita kebanjiran. Itu kan membebani kos. Nah, contoh ini lagi di Depok ini kan, kita misalnya ada lokasi mau buka cabang di Depok. Nah, kita ada namanya NDBI, Normalized Different Build-up Index. Nah, jadi ini hasil riset saya lakuin selama dari 2015 sampai 2025, baru selesai di tahun ini, di 2026 awal. Ini saya melakukan analisis pergerakan area pemasyarakat ataupun area pembangunan di Kota Depok. Di tahun 2015 kita lihat lokasi pergerakannya dibandingkan kita ketiga lokasi tahun ini. Nah, dari data-data seperti ini, spasial ini, kita jadi tahu ketika kita ingin buka cabang baru ataupun mungkin kalian punya bisnis perumahan, area mana yang masih kosong dan mana area akan terbangun. Gitu. Misal di sini kan kalau awal-awal di 2020 ini masih sepi, tapi di 2025 dari sini mulai ada pembangunan, ada indikator pembangunan merah. Otomatis ini merupakan lahan baru, bisnis baru. Ketika kalian membuka usaha, kira-kira di daerah sini, usaha apa yang masih kosong. Nah, ini momen. Jangan buka usaha di sini. Karena apa? Kemungkinan kompetitor sudah tinggi. Karena merah otomatis gitu. Oke, lanjut lagi. Ya, contohnya lagi ketika kita indikator lebih ke lebih kompleks lagi, daerah mana yang menjadi prioritas kita ketika kita mau bangun baru lagi, cabang baru. Oh, ternyata di zona 1 ini prioritas tinggi. Karena apa? Di sini belum ada dan penduduknya pemukimannya padat dan penduduknya banyak. Otomatis ketika kita buka cabang baru di area merah, itu kemungkinan prospeknya lebih tinggi dalam hal profit dan sebagainya. Oke. Nah, ini dari hasil penelitian ya, ada 80% data perusahaan itu memiliki lokasi. Nah, dari penelitian. Dan di mana dari hasil profitabilitas perusahaan tadi, itu ada namanya reduksi biaya logistik, pemasaran presisi tinggi, sampai ke mitigasi resiko. Nah, semuanya dikelola. Ini masuk ke intelijen bisnis. Nah, dari intelijen bisnis tadi dimasukkan ke spasial intelijennya. Nah, setelah itu ini. Nah, ini kombinasi dari data spasial tadi contohnya. Di fase awal ini bisa pertumbuhan pemukiman. Daerah ini kosong. Misal kayak GDC 2010 mungkin belum sepadat saat ini. JGU belum ada di sini. Nah, tetapi ketika fase-fase di awal 2020 itu ada pembangunan. Otomatis nanti fase-fase itu akan mempengaruhi perubahan penduduk ataupun area konsentrasi bisnis baru. Contohnya kayak di depan JGU kalau sore hari itu banyak makanan. Kalau dulu nggak ada. Nah, itu salah satu peluang. Ketika kita geospasial bisnis intelijen kita terapkan, otomatis kita bisa membaca 5-10 tahun kemudian daerah mana yang kira-kira bisnis itu bisa kita masukin. Gitu. Jangan sampai kita menebak-nebak mau buka cabang di kota A, tapi ternyata daerahnya sudah padat, kompetitor banyak dan juga belum melakukan pembangunan sebagainya. Nah, ini harus kita kelola semuanya. Nah, apalagi di Indonesia. Indonesia kan, kalian tahu kan, arsipelago, negara kepulauan. Nah, jadi Indonesia itu termasuk negara arsipelago, merupakan negara kepulauan, di mana setiap pulau tadi mempunyai keunikan tersendiri. Misal kalian mau kirim barang ke Papua, nah kira-kira
dalam waktu 3 hari sampai enggak. Nah, gitu nanti kan ada prediksi. Ataukah via darat atau via udara. Nah, geospasial tadi, data-data seperti itu dikelolanya di sana. Rute mana yang terbaik? Nah, seperti ini contohnya. Kalau kita lihat, kita di Jakarta mau kirim barang ke Maluku. Kira-kira dalam waktu 1 minggu, rute mana yang paling cepat? Ataukah via darat, atau via laut, ataupun via udara? Nah, semua data-data di Indonesia nih kita kumpulkan jadi satu. Itu masuk ke bisnis intelijen, data tabular. Nah, setelah itu kita masukkan geospasial tadi, data-data tadi menjadikan nanti grafik-grafiknya. Daerah mana yang kira-kira, misal kayak penduduknya paling tinggi dan juga produk kita paling banyak dipakai. Misal kita punya produk makanan, ternyata makanan tadi paling banyak dipakai tuh di daerah Sulawesi Utara. Nah, ketika kita mau ekspansi ke sini, ke Riau, kita harus lihat dulu penjualan ke Riau sini banyak atau enggak. Kalau dia banyak, boleh kita buka cabang di sini. Tapi kalau enggak, kita prioritaskan di Sulawesi Utara. Karena apa? Base camp kita ada di Jakarta. Nah, data-data inilah yang kita kelola. Nah, siklus analitik itu ada prediksi apa yang terjadi sampai kemudian hotspot. Nanti kita pelajari di materi ke-11, itu tentang bagaimana hotspot ekonomi di urban analitik. Sampai diagnosi ke mengapa terjadi, profiling deteksi. Ini dipelajari di materi ke-6, sampai ke prediktif dan preskriptif. Nah, ini tindakan selection. Ini saya cepatin ya. Ini saya cepatin aja dah. Nah, Q&A aja. Nah, inilah materi yang saya sampaikan. Karena 20 menit nggak cukup ya, jadi langsung ke Q&A aja. Nah, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan dari materi tadi? Oke, boleh? Di slide materi transformasi dampak itu kan ada geofencing ya, Pak? Ya. Nah, geofencing itu apa ya? Nah, geofencing itu jelas gini deh. Kelihatan ya? Nah, misal ini kota Depok di Margonda. Nah, ini ada mall apa tuh? Margo City ya. Nah, geofencing ini dia mengelola data sinyal kalian, GPS kalian. Gimana? Karena ini untuk menghemat, ada istilahnya marketing kan, ketika kita marketing harus mengeluarkan biaya-biaya. Nah, ketika kita mengeluarkan biaya misal 10 juta, apabila tidak tepat, maka kos 10 juta tadi akan terbuang sia-sia. Nah, geofencing tadi berfungsi untuk mereduksi biaya-biaya tadi. Misal, ini kita ada mall. Nah, mall ya. Nah, kalian datang nih ke mall ini. Ketika kalian masuk ke mall ini, otomatis kalian mendapatkan SMS. Ada promosi, misal chat time. Di jam sekian, pembelian sekian, ada diskon. Tapi ini hanya kalian masuk sini. Tapi ketika keluar dari mall, ini kalian tidak akan mendapatkan SMS. Nah, geofencing ini untuk siapa yang masuk ke dalam bentuk jangkauan mereka, dia akan ditarget menjadi konsumen. Misal contoh gini deh, kalian dari Depok ke Jakarta, di Depok itu nggak ada promo, biasa banyak Burger King. Ketika kalian sudah naik KRL masuk ke daerah Jakarta Selatan atau Jakarta Timur, tiba-tiba ada SMS Burger King lagi promo. Nah, itu geofencing. Jadi ibarat kata zona kita mereka sudah nentuin zona, tapi kita masuk ke zona mereka, otomatis kalian merupakan target marketing. Beda kalau konvensional, ketika di daerah sini kalian targetin apa ya? Promo Burger King. Ketika kalian tembak di sini, semua orang lewat SMS. Kira-kira di salah satu daerah ini orang itu akan beli atau enggak? Itu kan less apa ya? Penjualnya agak kurang apa? Pembeliannya kurang. Kenapa? Belum tentu daerah sini orangnya mampu untuk beli burger dan sebagainya. Nah, kita mentargetkan ada pangsa pasar. Kan ada middle, low dan high. Nah, kita yang apa ya? Kita ngincar pasar yang mana? Nah, itu geofencing secara garis besar. Nah, itu akan dipelajari di pertemuan ke-4. Nah, gitu. Oke. Nah, oke, mungkin itu saja ya. Jadi nanti di pertemuan kedua ini ada namanya tugas diskusi. Di pertemuan berikut nanti kalian cari di rumah sebagai tugas. Kalian cari big geospatial data. Nah, jadi big geospatial data ini bagaimana big data yang kalian kelola dari FYP, TikTok dan sebagainya itu kita kelola jadikan data acuan untuk dalam bentuk peta. Nah, mungkin itu saja ya dari pertemuan pertama kali ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Oke. Demikian representasi proses fasilitas pembelajaran
pada pertemuan pertama mata kuliah GIS untuk bisnis yang mengangkat diskursus mengenai pengantar geospasial bisnis intelijen. Proses dialektika di ruang kelas tadi menitik beratkan pada pergeseran paradigma analitik dari yang sebelumnya sekedar menanyakan apa yang terjadi melalui metrik tradisional menjadi evaluasi mendalam mengenai di mana dan mengapa fenomena tersebut terjadi di lokasi dan secara spesifik pada lokasi yang akan dituju. Penekanan utama diberikan pada keharusan lulusan bisnis digital untuk tidak hanya bergantung pada analitik tabular, melainkan harus memiliki kompetensi dalam menyajikan wawasan yang kaya akan konteks ruang demi menciptakan keunggulan kompetitif di era digital. Sebagai tindak lanjut, pada pertemuan berikutnya, mahasiswa akan mengakuisisi pemahaman fundamental mengenai big geospatial data dan praktik pemetaan dasar yang berorientasi pada kebutuhan komersial bisnis. Mereka akan terus dilatih merumuskan siklus analitik spasial mulai dari tahapan deskriptif mencapai tahapan preskriptif. Melalui pendekatan pedagogis ini, saya menaruh ekspektasi besar agar mahasiswa tidak hanya mengakuisisi literatur teoritis, tetapi juga memiliki ketajaman analitik praktis. Dan saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya saya haturkan kepada Kemendikbudristek, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, LLDikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten, serta Panitia Sertifikasi Dosen 2026 atas fasilitas, kesempatan, dan kepercayaan. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada jajaran pimpinan Universitas Global Jakarta, kolega sejawat, serta para mahasiswa yang senantiasa bersinergi mewujudkan iklim akademik yang unggul. Akhir kata, semoga ikhtiar pengajaran ini memberikan sumbangsih nyata bagi eskalasi mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.